dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo. Kita harus rukun, ya. Kita harus kompak, bisa kerjasama demi negara. Partai Persatuan Pembangunan menyatakan diri mendukung pencalonan Ganjar Pranowo yang diajukan oleh PDIP. P3 sebenarnya sudah melakukan deklarasi bergabung dengan Partai Golkar dan PAN dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Bahkan pelaksana tugas Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono, mengajak anggota KIB untuk ikut mendukung Ganjar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Ajakan P3 mendukung Ganjar Pranowo justru dijawab oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan mengunjungi kediaman Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Airlangga menyatakan komunikasi politik harus terbangun di antara partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi yang sama maupun dengan parpol dari koalisi yang berbeda. Nah, tentu kebahagiaan dalam pesta politik hanya bisa terjadi kalau komunikasi antar partai politik, apakah itu berasal dari koalisi yang sama atau berbeda, tetap komunikasinya intens. Itulah yang ingin kita bangun, karena Indonesia ini adalah negara besar dan tidak mungkin satu partai politik bisa menyelesaikan semua persoalan di negeri ini. Kita harus bersama-sama. Pada 27 April 2023 lalu, ketua-ketua umum partai anggota KIB sebenarnya telah melakukan pertemuan menyikapi pencalonan Ganjar Pranowo. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan akan ada pertemuan lanjutan untuk mencari kesepakatan di antara anggota Koalisi Indonesia Bersatu. Kita hormati putusan P3, internal P3, memutuskan mendukung Pak Ganjar dengan segala persyaratannya. Ya tentu nanti pada saatnya juga ada Partai Amanat Nasional juga akan memunculkan sesuatu, ada mekanismenya juga, begitu juga Partai Golkar. Masing-masing partai itu mungkin bisa sama, bisa tidak, baru kita akan berembuk apakah bisa ada kesepakatan ataukah tidak pada akhirnya nanti. Masih panjang perjalanannya. Bagi Partai Nasdem, salah satu anggota Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS, pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat akan memperbesar Koalisi Perubahan. Ya, jadi pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa silaturahmi antar pimpinan politik itu sebuah keniscayaan. Makin sering pimpinan partai bertemu itu makin baik untuk situasi politik maupun pendidikan politik buat anak muda. Apa yang akan terjadi malam ini, pertemuan antara Pak SBY dengan Pak Airlangga, itu kita mesti syukuri, kita mesti support sebagai bagian dari silaturahmi kebangsaan. Jadi berbeda pilihan bukan berarti tidak bisa bersilaturahmi. Tadi saya mau menekankan apa yang dikatakan oleh Jaki, bahwa kami Koalisi Perubahan Persatuan sudah lebih dari cukup, 28%. Sudah firm. Salah satu basis yang kami bangun dalam membangun koalisi itu adalah saling kepercayaan. Jadi kami tidak punya keraguan sedikit pun bahwa pertemuan malam ini akan mengganggu koalisi. Bahkan kami berharap dan berpotensi koalisi kami akan semakin diperbesar. Potensi perubahan peta koalisi menjadi sebuah keniscayaan. Bagi pengamat politik, wacana koalisi yang sebelumnya terjadi hanya menjadi kongko politik yang belum tentu solid.
Iya, yang pertama dari apa yang kita lihat dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan misalnya pengumuman P3 secara sendiri terhadap nama Ganjar, lalu kemudian intensnya pertemuan Pak Erlangga misalnya dengan Pak Prabowo, bahkan di beberapa postingan akun akun resmi Golkar itu sudah muncul postingan mengenai Prabowo Erlangga. Lalu kemudian bahkan sekarang bertemu Erlangga dengan Pak SBY. Pertama, ini menunjukkan bahwa koalisi-koalisi yang kemarin diklaim bisa kemudian menjadi koalisi permanen Pilpres, itu menurut saya hanya sebatas kongko politik. Kegamangan partai politik untuk membangun koalisi menjelang pemilu 2024 memang diganggu oleh elektabilitas para bakal calon presiden dan tentunya bakal calon wakil presidennya. Paling tidak, 6 partai politik telah memiliki bakal capres dengan elektabilitas teratas. Partai Gerindra bersama PKB menjagokan Prabowo Subianto. Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat mengajukan nama Anies Baswedan sebagai bakal capres mereka. Sementara PDIP mengajukan sendiri calon mereka dan memilih Ganjar Pranowo sebagai bakal capresnya. Koalisi Indonesia Bersatu yang merupakan gabungan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan malah tidak kompak dalam menentukan bakal capres yang mereka dukung. Partai Golkar menegaskan dukungan P3 untuk Ganjar tidak membuat KIB bubar. Nanti malam katanya diundur ya. Nanti malam jam 8:30. Sekalian deklarasi. Kan kita bukan model deklarasi. Tapi akan Pak Prabowo ikut juga ya? Nggak, Pak Prabowo. Pak, ini bukan pembubaran tapi Pak. P3 ke Ganjar terus gimana tuh Pak? Golkar gimana Pak? P3 kan baru memutuskan. Kalau dari Golkar sendiri? Kalau Golkar kan udah lama melalui Munas. Bubar nggak nih kalau kayak gitu Pak? Karena nanti ketemu maka tidak bubar. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu masih solid. P3 hanya melakukan kerjasama politik dengan PDIP. Dan KIB tidak dinyatakan bubar, tidak, tetapi justru saya punya tugas masing-masing partai politik termasuk saya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mengajak KIB untuk bersama dengan pilihannya sama dengan P3. Nah, kalau itu terjadi, maka yang saya sampaikan itu namanya menjadi KIB plus. Tapi manakala itu berbeda, yaitu keniscayaan dalam suatu perpolitikan nasional kita. Parpol-parpol pendukung pemerintah kemudian melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada 2 April 2023 lalu. Setelah pertemuan, Ketua Umum Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan satu suara soal pertemuan itu. Topik pembicaraan adalah pencapaian pembangunan dan tantangan ekonomi dunia mendatang. Prabowo Subianto menambahkan, pesan umum Presiden bahwa menghadapi pemilu mendatang, parpol harus rukun. Hampir nggak ada. Secara praktis tidak tapi titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak, bisa kerjasama demi negara. Intinya itu, demi bangsa dan negara. Saya kira itu ya. Pemilihan umum adalah cara demokrasi memilih pemimpin dan wakil rakyat terbaik. Partai politik bertanggung jawab atas usaha untuk mengajukan bakal capres dan bakal cawapres yang mampu memimpin negeri ini berlari mencapai kemajuan. Parpol bertanggung jawab mengajukan calon pemimpin yang tegak lurus pada kejujuran dan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia.